Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restituta Devi Pramesti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Prodi PBSD. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 3 Yogyakarta Padmanaba. Pada uji kinerja ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Adapun TP yang saya gunakan yaitu 10.18 dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengembangkan teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. Saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan TPACK, metode window shopping, dan media pembelajaran Padlet, Kahoot, Canva, Flipbook, serta Instagram. Buah duku, buah durian, Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Berdiri. Beri salam. Ibu tenang. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk dulu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita dimulai dengan berdoa dulu ya. Rizky, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kami memulai pembelajaran, dimohon teman-teman untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky sudah memimpin berdoa. Bu Tuta mau minta untuk cek kebersihan di sekelilingnya dulu ya. Silakan dicek sekelilingnya bersih tidak, ada sampah yang ada di laci yang di sekitar kalian. Kemudian seragamnya komplit atau tidak, rambutnya rapi tidak, jilbabnya rapi tidak. Dicek ya, supaya kita belajarnya lebih nyaman. Bersih kelasnya? Bersih. Oke, siap. Baik, sebelum kita masuk pada KD, kita kayaknya jargon dulu ya. Boleh. Oke, jargon dulu. Scooby-Doo, where are you? Oke, ya ada kesini lagi. Silakan duduk kembali. Kita presensi dulu ya. Silakan akses Padletnya yang linknya sudah kita kirim ke grup WhatsApp. Kemudian anak-anak menuliskan emoticon pada kolom komentar yang kamu harapkan hari ini. Jadi emotikonnya itu yang bisa mewakili perasaanmu hari ini. Tapi karena ini harapan, maka emotikonnya yang positif ya. Nah, iya. Jangan yang sedih-sedih, kan harapannya pasti positif. Baik, Bu Tuta akan cek kehadirannya melalui Padlet ini ya. Jadi kalian sudah menuliskan emotikon-emotikon positif itu, harapannya yang memang untuk menjalankan hari ini supaya kita sesuai dengan emotikon yang dituliskan tadi gitu. Oke, ada yang belum mengisi presensi? Oh, masih loading. Baik, kalau sudah presensinya semua sudah dituliskan di Padlet, maka kita akan belajar Pancasila dulu ya. Silakan yang kemarin bisa memimpin teman-temannya di depan, boleh ke depan dulu. Bima, Patra, Aca, siapa lagi? Rania, Putri. Ya, silakan ke depan yuk. Kita belajar Pancasila dulu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan
2018, yaitu menceritakan kembali teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, karena ini kita sudah lakukan pada pertemuan sebelumnya, proyek sebelumnya dengan tahap monitoring, kita juga sudah konsultasi secara langsung, sudah konsultasi secara WhatsApp juga ya, WhatsApp group kemarin. Artinya hari ini kita sudah siap akan melaksanakan window shopping. Alur pembelajarannya hari ini, setelah kita mereview materi, kita akan melakukan window shopping. Kemudian setelah window shopping kita akan menyampaikan hasil window shopping kepada teman-teman kelompok dulu. Karena nanti kita window shoppingnya akan berbagi tugas. Jadi ada yang menjaga stand, kemudian nanti ada yang mengunjungi stand. Karena ini setiap kelompok itu ada 6 orang ya, berarti yang menjaga 2 orang misalkan. Kemudian 2 orang lagi berkunjung ke stand 1, 2 orang lagi berkunjung ke stand yang lainnya lagi, sehingga waktu yang tersedia itu akan lebih efektif. Kemudian disampaikan kepada kelompok setelah selesai, setelahnya nanti baru kita sampaikan di depan forum. Seperti itu ya untuk alur pembelajarannya hari ini. Pada pertemuan sebelumnya telah dilakukan tahap penjelasan materi, pembagian kelompok, perencanaan produk, penyusunan jadwal, penyusunan kerangka karangan, tahap monitoring oleh guru baik secara langsung maupun melalui WhatsApp group. Siswa juga telah berkonsultasi dengan guru melalui WhatsApp, kemudian menyampaikan progres sampai dengan gladi untuk presentasi. Berdasarkan masukan guru, siswa juga mengedit konten isi dan juga memperbaiki desain flipbook. Ada juga mahkota aja, terus ada botol kayak apa ya, kayak botol nanti ada botol nanti bisa dilihat. Jadi progres dari kelompokku bunga kuning tuh kita membuat sinopsis, terus ada kata pengantar, terus ada anggota kelompok juga ada. Progres kelompok kita udah cover ya, nanti nggak ada yang dari desain sih, desainnya tuh udah, terus kata penata udah, sinopsis juga udah, terus ini tinggal lanjutnya. Tahu progres kita udah sampai mana, jadi buat covernya udah oke dari segala desainnya, dan tentu saja kita mulai dengan sebuah pentolan yang nyambung dari slide pertama sampai terakhir ya. Terus kata pengantar dan perkenalan kami para guru, anggota-anggotanya, sinopsis, dan sekarang udah masukin ke hikayatnya sampai terakhir, tinggal edit dan desain yang ini. Oke, baik, sebelumnya Bu Tuta sampaikan dulu, review dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang teks hikayat. Sudah disimak ya video pembelajaran yang Bu Tuta sampaikan melalui Google Classroom? Sudah. Nah, kira-kira nih dari materi hikayat yang sudah kita pelajari kemarin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagian apa saja yang sulit dipelajari? Yang sulit itu di bagian menceritakan ke bahasa Indonesia, Bu. Soalnya kan hikayat kebanyakan pakai bahasa Melayu ya, jadi kalau di Indonesia itu agak sulit gitu. Iya, karena bahasa Melayu dalam hikayat itu lainnya klasik ya. Jadi memang sulit dan banyak ditemukan kata-kata arkais yang kita belum pernah mendengar sebelumnya. Oke, tapi sebenarnya kata arkais itu bisa kita temukan di dalam KBBI ya. Kalau misalkan kesulitan menemukan maknanya, kita bisa searching di KBBI seperti itu. Ada yang lain selain dari bahasanya? Panjang. Panjang.
Udah bahasanya susah, panjang lagi ceritanya, jadi sulit ya. Oke. Nah, yang pertama kali kita lakukan sebelumnya tentang materi hikayat itu adalah menganalisis isinya dulu. Ya, menganalisis isinya ya kita harus tahu dulu tentang bahasanya seperti itu. Kemudian setelah menganalisis isi, kita menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik ya waktu itu. Di bagian unsur intrinsik ada pertanyaan atau ada bagian yang sulit? Tidak ya? Oke. Kemudian di bagian mencari atau mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam hikayat. Ada yang sulit tidak? Kenapa sih kita harus paham betul di bagian mengidentifikasi atau menganalisis nilai-nilai kehidupan hikayat? Ya karena ketika kita nanti akan menceritakan kembali ke dalam bentuk cerpen, itu nilai-nilai yang dihadirkan dalam hikayat teks aslinya tidak boleh bergeser ya di dalam teks cerpen. Kalau kita mau tambahkan boleh, tetapi kalau dikurangi ya jangan. Sebaiknya seperti itu dalam menceritakan kembali. Oke, kemudian langkah terakhir di proyek kita yaitu menceritakan kembali ke dalam bentuk cerpen. Kemarin sudah selesai dilakukan, hari ini kita window shopping kan, seperti itu ya. Kemudian proyek ini juga nanti akan dikomentari teman-temannya secara window shopping itu, sehingga nanti akan menjadi perbaikan yang sempurna. Kemudian kita akan unggah hasil dari kelas ini ke web sekolah dalam bentuk flipbook ya. Oke. Sebelum kita melaksanakan window shopping, Bu Tuta berikan waktu 5 menit untuk mempersiapkan window shoppingnya. Jadi sebelum teman-teman lain berkunjung ke kelompokmu, silakan disiapkan betul-betul apa yang mau kamu sampaikan, sehingga nanti teman-teman yang berkunjung itu tidak miss terhadap informasi yang kamu sampaikan. Kemudian silakan juga berbagi tugas siapa yang akan berkunjung ke stand kelompok lain dan siapa juga yang akan menjaga stand sebagai petugas presentasi. Seperti itu ya alurnya, paham? Paham. Oke, silakan dilaksanakan secara dalam waktu 5 menit untuk persiapan. Oke, baik, kita cek kelompok dulu ya. Coba kita minta sebutkan nama-nama kelompoknya, kemudian kita ajak untuk presentasi nanti setelah kita selesai window shopping. Dari kelompok Bima dulu. Namanya kelompok apa? Sikaya. Oke, ini pasti teks hikayatnya si miskin ya. Oke. Kemudian kelompok tengah Rizky. Anaboa. Gimana sih nulisnya? Gini. Ya, oke. Kemudian kelompok sana ujuk, kelompok Aca apa namanya? Para bangsawan atau bangsawan aja? Para bangsawan. Oke. Kemudian kelompok Raffi E. Kelompok Raffi E apa hikayatnya? Hikayatnya. Apa nama kelompoknya? Babu. Oke, Babu. Kemudian kelompok Najwa? Buning ya. Gini kali ya nulisnya. Nah, oke. Terakhir kelompok Ujung? Hantu. Hantua ya. Harusnya berarti nulisnya gini nggak sih? Ya, betul. Konfirmasi lagi. Sikaya ini berarti teks hikayatnya adalah si miskin, betul? Ya, kemudian Anaboa ini teks hikayatnya ya gak ketebak nih. Apa teks hikayatnya? Abu Nawas dan Botol Ajaib. Oke. Para bangsawan ini berarti teks hikayatnya Indra Bangsawan. Kemudian Babu, namanya Babu banget ya. Babu ini berarti hikayatnya Bayan Budiman. Kemudian Buning itu adalah bunga kemuning. Yang terakhir hantu Hangtua. Oke, sudah siap untuk window shopping? Selama waktu 15 menit silakan melakukan window shopping dengan LKPD yang kita akan bagikan setelah ini ya. Dari LKPD itu nanti diisi hal-hal yang kamu dapatkan, misalkan sinopsis
Kemudian sinopsisnya tuh poin-poin aja ya, jadi nggak usah menuliskan paragraf-paragraf, poin-poin intinya aja. Kemudian nilai-nilainya, kira-kira nilai yang dominan itu apa, kemudian pesan secara umum yang ingin disampaikan dalam nilai itu apa. Kurang lebih seperti itu gambarannya, paham? Paham ya yang harus diisi dalam KKPD? Oke, sebentar kita bagikan dulu. Baik, setiap kelompok akan mendapat 2 LKPD ini ya, yang nanti akan diisi informasi dari kelompok lain. Jadi, yang satu digunakan untuk ke kelompok, misalkan kelompok babu, yang satunya lagi ke kelompok kuning, misalkan seperti itu. Halo teman-teman, selamat datang di stand kami. Jadi perkenalkan, di sini stand dari kelompok Babu Bayan Budiman. Nah, di sini kita akan ngejelasin tentang cerita Bayan Budiman, hikayat Bayan Budiman. Di sini kita udah jadi hikayatnya itu ke gimana aslinya itu adalah bahasa Melayu dan sekarang kita bakal ubah ke bahasa Indonesia dan jadilah cerita ini. Oke, kita anggota kelompok A. Di sini ada sinopsisnya, cuman kayak dari sinopsis ini kan kurang lebih ya. Karena aku bakal ngejelasin dari ceritanya aja, tapi namun aku persingkat. Nah, di awal selama 2 bulan ini ada berlayar dan berukir. Ketika akan pergi berlayar, konten ini diberikan kepada istrinya supaya ceritanya gimana, apakah ada yang mau ditanyain? Nah, oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah berkunjung, semoga pas berbelanja. Jadi tadi aku udah dulu nih sama kelompok Bayan Budiman. Nah, ini aku udah dapat tema, terus sinopsis, terus ada apa namanya? Ada nilai moral, nilai agama, pendidikan gitu. Salah satu. Baik anak-anak, kita mulai presentasinya ya. Yang pertama dipresentasikan
Jadi kami dari kelompok anak buah akan mempresentasikan kelompok yang baru, Bayan Budiman. Jadi di Bayan Budiman ini ada sinopsisnya. Nah, sinopsisnya tuh mengisahkan tentang seorang saudagar di negeri bernama Ajam yang bernama saudagar itu namanya Kojan Maimun. Nah, Kojan Maimun tuh akan dikawinkan dengan Dewi Zainab apabila telah cukup umurnya. Nah, Kojan Maimun berencana untuk pergi berlayar dan berniaga. Nah, sebelum berlayar tuh si Kojan Maimun kan itu membeli 2 ekor burung. Nah, ada burung bayan sama burung tiung namanya. Ketika akan pergi, Kojan Maimun tuh berpesan sama istrinya si Bibi Zainab untuk bermusyawarah kepada burung-burung apabila mau gitu. Oke, baik. Silakan dikonfirmasi kelompok Bayan Budiman. Kelompok Babu. Tadi kan kalau kita pas balik dari sinopsisnya itu kurang nambahin kalau itu sebenarnya putra raja. Terus dia sama Bibi Zainab itu mau berselingkuh. Kemudian burung piung itu dibunuh karena telah memberikan saran, dan Bayan Budiman itu dapat menarik perhatian Bibi Zainab agar tidak berselingkuh dengan cerita-cerita. Ya, oke. Oke, terima kasih kelompok Bayan Budiman. Sekarang peserta gantian yang mereview ya. Dari Bayan Budiman ini memang pesan yang paling utama disampaikan adalah pesan bagian moral ya, nilai-nilai moralnya. Jadi dalam hikayat Bayan Budiman itu nilai-nilai moral yang telah dituliskan oleh pengarang disampaikan melalui perilaku tokohnya, melalui perilaku Bibi Zainab, melalui perilaku Tiung, kemudian ada juga anak raja ya, meskipun tidak berbicara, tapi dia memiliki peran justru malah menimbulkan nilai yang dominan gitu. Oke, silakan boleh kembali. Terima kasih kelompok anak buah. Oke, halo teman-teman. Jadi, seperti yang kalian tahu, nama aku Siva dan aku akan menceritakan tentang apa yang aku dapatkan dari kelompok hantuah. Nah, di sini aku bakal ceritain isinya dulu. Isinya itu aku bakal ceritain sinopsis secara singkat aja ya. Nah, ceritanya itu diawali dengan hantuahnya lahir ke dunia. Terus pada saat ini dia lahir dan dia tidur gitu lah pokoknya. Nah, pas waktu tidur, of course dia tidur sama bapaknya sama ibunya kan. Nah, dia tidur dan bapaknya bermimpi kalau misalkan bulan itu tuh turun ke kasurnya dan menghiasi tempat tidurnya, dan bulannya itu berada di atas kepalanya si hantuah. Nah, pada saat bangun tidur itu bapaknya kan kayak terhura, sedih, nangis gitu kayak oh my god, anak tuh spesial gitu. Nah, pada saat itu dikirimlah hantuah itu untuk kayak diberi pendidikan gitu lebih lanjut, karena kayak siapa tahu anaknya bisa dijadiin investasi masa depan gitu. Nah, setelah dia diberi pendidikan lebih lanjut, keren kan? Diberi pendidikan lebih lanjut, dia tuh jadilah anak yang pintar gitu. Terus dia tuh bisa banyak bahasa, kalah lah pokoknya kalian. Nah, terus dia tuh selain pintar, dia tuh juga berani gitu. Kayak dia tuh berani, ya pokoknya berani lah, pokoknya berani. Terus pada saat umurnya ke 10 tahun, dia tuh berlayar ke negeri Cina bersama dengan teman-temannya. Nah, itu sinopsisnya. Nah, apa yang terjadi di negeri Cina? Di situ dimulai petualangan dari hantuah. Jadi, isi dari cerita ini tuh intinya tentang petualangan hantuah dengan teman-temannya di negeri Cina. Nanti tuh banyak petualangan dan konflik di sana. Gimana teman-teman dari kelompok hantu? Apakah ada tambahan? Atau ada sesuatu yang mau dikoreksi? Baik, karena tadi sudah presentasi semua kelompok, berarti
kita sudah bisa mereview hasil dari menceritakan kembali teks hikayat dalam bentuk cerpen. Yang utama harus kita lakukan adalah mengenali dulu bahasa Melayu klasik ini seperti apa. Kemudian yang kedua, kita analisis nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat yang dibaca, kemudian baru kita ceritakan ke dalam bentuk cerpen. Nah, kenapa harus mengidentifikasi dulu nilai-nilainya? Karena nilai-nilai ini yang memang akan kita sampaikan kepada pembaca seperti itu. Jadi dari teks cerita hikayat aslinya tidak boleh bergeser. Kalau mau ditambahkan boleh nggak, dikembangkan boleh nggak, tentu saja boleh. Seperti itu ya. Ada kesulitan untuk menganalisis atau menganalisis nilai-nilai ataupun mungkin menceritakan kembali teks hikayat ke dalam bentuk cerpen? Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham berarti materi hikayat ini sudah bisa kita akhiri. Kita akan berganti ke materi lainnya di pertemuan selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Silahkan buka link kahoot.it. Oke, dengan pin yang ada di depan silakan login ke Kahoot. Ya, oke, sudah banyak yang join ya. Ya, yang pertama, kata arkais. Kata arkais. Silakan dipilih yang warna apa jawabannya. Ya, banyak kan lebih banyak. Ya, jawabannya syahdan ya. Oke. Karena dia membunuh tiung ya, emosian jadinya nggak sabar. Kita lanjut ya. Ya, watak burung tiung itu patuh ditandai dengan dia menasihati Bibi Zainab. Artinya dia itu menuruti perintah dari tuannya ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita seperti biasa meminta review materi pembelajaran ya melalui Instagram. Butuhkan minta foto dulu. Kita nanti akan akses di Bilinguis. 1, 2, 3. Nah, kita akan posting di Bilinguis bagaimana perasaanmu terhadap pembelajaran hari ini. Silakan kamu isi ya. Silakan dituliskan, boleh pakai foto kelompok, foto diri juga boleh ya. Emoticon boleh, pakai lagu boleh. Sudah selesai semuanya mengisi refleksi ya? Sudah selesai mengisi refleksi? Nanti Bu Tita akan berikan feedback di postingan Bilinguis di story-nya ya. Nanti boleh dilihat di sana. Baik anak-anak, karena materi ini sudah selesai, tadi kita juga sudah melaksanakan window shopping dengan penuh antusias ya. Tadi juga presentasinya bagus-bagus sekali. Itu terakhir Bu Tita tanya dulu sebelum kita akhiri KBM-nya. Ada materi yang belum bisa dipahami atau kurang paham? Ada materi yang belum bisa dipahami? Tidak. Oke, kalau tidak, baik kita akhiri KBM hari ini. Silakan di sini dipimpin untuk berdoa dulu ya untuk kita akhiri. Untuk mengakhiri pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, dimohon untuk teman-teman berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rizky. Kita jargon dulu terakhir. Scooby-Doo. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya kita akan informasikan di pertemuan selanjutnya ya. Sambil keluar, LKPD-nya disimpan di depan, di meja paling depan. Kemudian